Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini cukup menarik sekali dan viral ya di media sosial terkait dengan video Menak Yakut begitu. Dan bahkan muncul spekulasi bahwa Menteri Agama terganggu dengan kalimat tahmid dan tasbih. Benarkah seperti itu begitu? Apakah ini hanya guyonan saja atau apa begitu? Mari kita baca terlebih dahulu seperti biasa di komentar-komentar netizen dan videonya seperti ini. Inilah sosok Ibu Rektor yang zikirnya sempat mengganggu konsentrasi Pak Menak. Masya Allah Bu Rektor, tabarakallah. Tetapi inilah cuplikannya. Mari kita dengarkan. Bu Profesor Doktor, Masya Allah sampai lupa. Saya Bu Amani Lubis, mohon maaf Bu, karena tadi sepanjang acara di sebelah saya Bu Amani ini duduk, beliau selalu zikir, Subhanallah, Masya Allah, Alhamdulillah gitu. Jadi itu merusak konsentrasi saya. Ini Bu Rektor atau pimpinan majelis taklim gitu. Sepanjang acara itu begitu tadi. Itulah cuplikannya. Mari kita baca komentar-komentarnya ini. Manusia dijadikan ini Menak Yakut luar biasa rusaknya bangsa ini. Ini bodoh mesing mending. Kala fasad itu lebih bahayakan ini. Menak muslim bukan sih, kok takut dengar zikir aneh, menak apa gitu. Mungkin edisi khusus ini yang saya bacakan pro dan kontra ya, tetapi ini merupakan dari kritikan dari masyarakat ini. Sayangnya Ibu Rektor UIN di bawah Kemenak, semoga dalam lindungan Allah, amin amin. Aneh Pak Menak ini, saya non muslim saja dari kecil dan sampai detik ini dengar saudara saya zikir di sebelah saya nggak merasa terganggu loh Pak. Kok bisa buat pernyataan seperti itu nih? Wong koyok ngini kok iso dadi Kemenak loh. Kayak demit kepanasan ini banyak sekali yang men-tweet mereka begitu. Tapi inilah bagian dari demokrasi kita begitu. Mungkin anggapannya Kemenak mungkin ya bercanda atau apa begitu kan. Fenomena negeri 1001 tipu-tipu hasil pemimpin kardus. Kebohongan dan kebodohan menjadi SOP pengelola negara. Pejabat cuma menjadi make up, perlu cerdas dan expert, cukup loyal dan pandai menjilat. Benarkah seperti itu? Tapi inilah komentar-komentar netizen ya, apa yang saya bacakan pro begitu kan. Zikir merusak konsentrasi. Yang benar Thomas Menteri, sampian menak loh. Hati-hati kalau ngomong Mas ini. Konsentrasi saya jadi rusak setelah mendengar sambutan Pak Menak. Kalau seorang Menak terasa terganggu dengan zikir, turun ada dari jabatannya ini banyak sekali yang mengkritik mereka begitu kan. Orang-orang yang punya iman yang benar akan merasa aman dan nyaman bila berada di sebelah orang yang suka berzikir, orang-orang munafik sebaliknya. Semoga Ibu Rektor senantiasa selalu berzikir dan tidak didoktrin oleh wujud Menak ini. Gak takut ya ngoblok-ngoblokin orang. Ini banyak sekali yang mengkritik mereka begitu. Tapi inilah catatan demokrasi kita. Kita harus menghormati satu sama lain. Kira-kira seperti itu begitu. Sekelas Menteri Agama ngurusin privasi orang yang sedang zikir. Ini menteri apa gimana sih? Yakut Anda ini udah bukan banser. Tapi Menteri Agama, tolong kejelekan Anda di banser jangan dibawa-bawa ke tingkat jabatan menteri yang anada emben saat ini. Wow, sangat luar biasa sekali begitu catatannya. Bahkan banyak sekali yang menjadi spekulasi hari ini begitu muncul bahwa seolah-olah mendengar dengan kata kalimat tasbih tadi Pak Menak seolah-olah bising begitu kan. Tapi inilah muncul spekulasi begitu. Tapi inilah publik bisa menilai sendiri seperti apa yang dilakukan oleh Pak Menak ini begituan.
Bahkan beliau, Bu Prof. Amani, putri Profesor Nabulan Lubis, keturunan keluarga cerdas dan terhormat. Zikirnya Bu Prof. Amani ternyata mengganggu fokus pejabat negara. Kok bisa-bisanya dia ngejok tentang hal yang kayak gitu? Mungkin hanya lelucon, tetapi tertawa begitu. Dari narasi video ini tuh ketika Pak Menak mengatakan seperti itu banyak yang tertawa begitu kan. Apakah ini dijadikan hanya tertawaan atau apa begitu kan? Ini seorang Menak terganggu oleh zikir hingga merusak konsentrasinya. Nauzubillah, kalau kelasnya preman pasar dan tukang mabuk terganggu oleh zikir itu orang anggap biasa saja. Tapi kalau seorang Menak yang terganggu maka perlu dipertanyakan, keilmuan lebih suka dengan dangdutan. Tetapi inilah spekulasi dari masyarakat begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya yang lagi viral ya di media sosial terkait dengan viral video Menak Yakut bacaan zikir merusak konsentrasinya. Benarkah seperti itu ini? Dalam catatan itu, Menteri Agama terganggu dengan kalimat tahmid dan tasbih. Menteri Agama terganggu dengan kalimat tahmid dan tasbih. Benarkah seperti itu? Tapi yang saya lihat dari videonya bahwa dia lupa kepada pengucapan penghormatan kepada salah satu rektor, tapi lupa namanya begitu. Akhirnya dia ingat. Dia mengatakan, oh iya, Ibu Tamini, kalau nggak salah ya, Ibu Tamini, saya lupa dengan bacaan tasdid atau tahmid itu tadi, saya jadi lupa. Kira-kira seperti itu dengan bacaan alhamdulillah. Kira-kira seperti itu dengan bacaan seperti itu begitu. Tapi dua perspektif yang harus kita lakukan. Pertama adalah mungkin dia tidak sengaja lalu kemudian teringat dengan bacaan tahmid lalu kemudian ingat kepada ibu rektor itu begitu. Yang kedua bisa juga karena ngeledekin atau bisa dijadikan bahan tertawaan. Bisa jadi seperti itu spekulasinya begitu kan. Tetapi perlu diingat bahwa inilah catatan demokrasi kita begitu. Mari kita baca. Menteri Agama RI Yakut Khalil Qaumas menyampaikan pidato pada acara Ikatan Keluarga Alumni UIN IKALUIN Award yang digelar di Auditorium Harun Nasution UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Acara ini juga dihadiri oleh Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Profesor Dr. Haji Amani Burhanuddin Omar Lubis LCMA. Dalam pidato sambutannya Menak Yakut berkelakar bacaan zikir telah merusak konsentrasi dirinya. Hal ini berawal saat Yakut mengawali pidatonya dengan menyebut nama Rektor UIN Syarif Hidayatullah, tapi Yakut lupa nama ibu rektornya. Ya, saya hormati Bu Profesor Doktor. Yakut lupa nama Bu Rektor. Masya Allah sampai lupa nama Bu Rektor, kata Yakut sambil berusaha mengingat-ingat nama Bu Rektor. Sesaat kemudian Yakut lalu akhirnya bisa menyebut nama Bu Rektor. Yakut berdalih dia lupa nama Bu Rektor karena tadi sebelum pidato sambutan saat Yakut duduk di samping Bu Rektor membaca zikir terus. Jadi itu merusak konsentrasi saya, kata Yakut tertawa. Ini banyak yang tertawa hal-hal seperti ini begitu kan. Bisa jadi sontak hanya spontan lalu kemudian banyak yang tertawa begitu. Tetapi inilah bagian dari demokrasi kita. Tetapi perlu diingat bahwa apakah ini unsur kesengajaan atau tidak begitu kan? Ini yang harus kita klarifikasi begitu. Walaupun ada unsur kesengajaan, ya namanya menteri sering blunder mengatakan hal seperti itu begitu kan. Walaupun sering terjadi hal seperti itu. Kalau dulu kemarin terkait dengan hal yang anjing menggonggong begitu kan, terkait dengan suara azan begitu. Dan hari ini viral juga videonya Menak Yakut sebut bacaan zikir merusak konsentrasinya. Inilahkah benarkah seperti itu? Mari kita analisa bersama dan publik bisa menilai seperti apa mereka begitu kan. Dan bahkan yang muncul spekulasi bahkan NU dirusak dari dalam, jauh beda dengan NU yang dulu, katanya seperti itu. Apa yang saya bacakan pro dan kontra, tetapi menurut saya pribadi ya, mungkin ada unsur ketidaksengajaan atau hanya lupa lalu kemudian karena beliau Ibu Rektor karena mungkin bertahmid lalu kemudian ingat begitu terkait dengan itu begitu. Bisa jadi seperti itu. Dengan hanya tasbih bisa ingat seperti itu, atau jangan-jangan menggeledehin atau tidak begitu. Inilah yang menjadi catatan penting karena masyarakat atau yang datang di situ sontak bertepuk tangan begitu kan. Ini menjadi catatan penting bagi kita begitu kan. Dan bahkan dianggap bahwa zikir merusak konsentrasi jika karena
Pak Menteri berada di sampingnya waktu itu begitu kan. Apakah hal seperti ini candaan atau tidak? Publik bisa menilai sendiri seperti apa mereka. Tetapi Pak Menak ini sering melakukan hal seperti itu, blunder begitu kan. Mulai dari surah azan, terus kemudian sekarang sampai banyak spekulasi-spekulasi hari ini begitu. Bahkan publik begitu tidak percaya terkait dengan Menak hari ini begitu kan. Karena banyak yang menjadi spekulasi kontroversial terhadap dirinya begitu. Itulah wajar bagian dari demokrasi, tetapi publik bisa menilai sendiri seperti apa mereka. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.